Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di dalam topik mewaspadai angina pectoris dan aritmia. Bapak Ibu sehat semua ya hari ini ya. Saya berharap kita mempelajari hal ini untuk kita mengerti dan kita mewaspadai situasi dari gangguan jantung di sekitar kita. Tadi ada yang telepon, dokter angina pectoris itu apa? Aritmia itu apa? Maka saya jawab saja. Nanti sore akan saya jelaskan supaya tidak terputus-putus mendengar informasinya. Ini pun saya menjelaskan sangat superficial Bapak Ibu, karena kita minimal mengerti gejala, tanda, dan faktor risikonya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang di garda depan ketika ada orang yang mengeluh. Bapak Ibu sudah mewaspadai bahwa jangan-jangan ini adalah gangguan jantung. Walaupun seringkali tersaru dengan penyakit yang lain, tapi minimal ketika kita mengerti gejala-gejala dan tanda, kita bisa mewaspadai atau lebih aware terhadap kesehatan kita dan orang lain. Sebelum kita membahas angina pectoris dan aritmia, saya akan share dulu tentang sirkulasi darah di tubuh manusia, supaya kita memahami betul betapa pentingnya fungsi jantung. Ini adalah slide sirkulasi darah di tubuh manusia. Pusat dari sirkulasi adalah di dalam jantung. Kita akan perlahan-lahan melihat gambar ini supaya Bapak Ibu bisa merekam atau bisa menyimpulkan, minimal bisa mengerti alur dari sistem atau sirkulasi pembuluh darah kita, terutama dari seluruh tubuh kita ke jantung kemudian disebarkan lagi. Kita akan lihat tulisan superior vena cava. Superior vena cava adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari otak ke dalam serambi jantung kanan. Sedangkan inferior vena cava adalah pembuluh darah yang membawa seluruh hasil-hasil penyerapan saluran cerna dari ginjal, kemudian bersatu di liver, lalu bersama-sama masuk ke serambi jantung kanan. Kita lihat ya, arah panah yang berwarna hitam, setelah sampai ke serambi jantung kanan, akan masuk ke bilik jantung kanan. Setelah dari sana kemudian dipompa, masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Ya, ini ke yang warnanya biru ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika di dalam paru-paru, sel darah merah akan mendapatkan suplai oksigen dari sistem pernafasan kita, dan CO2-nya akan dihembuskan melalui pernafasan kita. Minggu lalu saya sempat menjelaskan tentang alveoli, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, setelah bertukar oksigen dan CO2, maka darah akan masuk ke serambi jantung kiri. Ya, setelah masuk ke serambi jantung kiri, akan masuk ke bilik jantung kiri. Setelah itu kembali dipompa lagi, kemudian disalurkan ke yang ke atas adalah ke otak, yang ke bawah adalah ke organ-organ bagian tubuh kita bagian bawah. Ya, seperti saluran cerna, saluran kemih, limpa, dan yang lain-lainnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita boleh melihat bahwa fungsi jantung sangat vital. Oleh karena itu, ketika ada gangguan jantung, maka kita bisa membayangkan oksigen akan terhambat sampai ke otak. Oksigen akan terhambat sampai ke seluruh tubuh. Dan paru-paru pun akan bekerja keras untuk memberikan oksigen melalui pernafasan, ya, melalui helaan nafas yang panjang, sehingga muncul tanda-tanda sesak nafas ketika orang terjadi gangguan jantung. Sedikit gambaran tentang sirkulasi darah di tubuh manusia, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap message ini, betapa pentingnya jantung, sehingga kita pun juga perlu memelihara organ-organ tubuh kita yang lain, terutama untuk memberikan suplai oksigen ke seluruh tubuh kita melalui pernafasan yang benar. Dan bagaimana polusi itu sangat mengganggu ketika kita hirup. Ini adalah gambar anatomi jantung. Bapak Ibu, jantung itu adalah organ tubuh kita yang isinya otot. Nah, otot ini juga akan bekerja kalau mendapatkan oksigen yang tepat, yang optimal. Dia akan bekerja kalau mendapatkan nutrisi yang optimal. Dia akan bekerja kalau mendapatkan dukungan dari seluruh komponen tubuh kita. Sehingga bisa dibayangkan kalau otot-otot itu tidak mendapatkan makanan yang benar, tidak mendapatkan oksigen yang cukup, maka jantung tidak bisa memompa dengan baik. Seperti gambar sebelumnya adalah jantung begitu vitalnya memompa darah yang berisi makanan, memompa darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga ketika ada gangguan jantung, maka tubuh kita akan juga terjadi gangguan. Seandainya ada sumbatan di salah satu pembuluh darah ini ya, yang biru adalah yang mengandung oksigen cukup banyak. Yang kecil-kecil Bapak Ibu ya, bukan yang besar. Nah, kalau ada sumbatan, maka otot yang didarahi oleh pembuluh darah ini akan loyo karena tidak mendapatkan energi. Tubuh kita mendapatkan energi dari oksigen. Nah, ketika otot ini tidak mendapatkan energi, maka dia tidak bekerja. Sedangkan masing-masing otot di dalam jantung ini mendapatkan perdarahan yang berbeda-beda. Ketika satu tidak mendapatkan perdarahan, maka yang lain akan bekerja lebih keras. Ketika bekerja lebih keras,
sebenarnya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Terjadi gangguan fungsi seluruh jantung. Oleh karena itu, sangat penting kita memelihara pembuluh darah melalui pola makan dan gaya hidup kita, melalui olahraga, mengenali tanda-tanda yang ada sehingga kita lebih waspada terhadap hal-hal atau tanda-tanda yang akan merugikan. Ini kita sampai kepada topik kita, yaitu angina. Apa itu angina pectoris? Angina pectoris sering disebut angin duduk, yaitu suatu kondisi di mana nyeri dada akibat kurangnya darah dan oksigen yang menuju jantung. Ya, jantung ini pusat yang harus mendapat suplai oksigen dan suplai makanan. Sehingga ketika otot-otot ini tidak mendapatkan suplai oksigen dan suplai makanan yang dibawa oleh darah, maka fungsinya akan berubah atau terjadi gangguan fungsi. Ketika kita memahami hal ini, maka kita akan lebih aware terhadap makanan-makanan yang kita makan. Karena akan sangat mempengaruhi gangguan jantung. Ini adalah gambar di badan siluet saja bahwa ketika ada orang gangguan jantung itu atau angina, itu nyerinya tidak di satu titik tapi nyebar. Kita akan lihat nanti ada beberapa tipe nyeri di mana itu bisa kita waspadai sebagai nyeri yang berhubungan dengan jantung. Ya, ini dia. Kita lihat satu persatu ya. Ini adalah nyeri di mana ada di bagian dada bagian atas. Nyerinya ada di sana. Kemudian yang sebelahnya nyeri dada sampai ke leher dan sampai ke rahang. Kemudian berikutnya adalah bisa nyeri dada dan sampai bahu kanan. Bisa juga nyeri dadanya itu di bawah, seperti nyeri ulu hati. Ini akan tersaru atau seringkali akan overlap dengan seperti gangguan, seringkali akan overlapping karena dianggap sebagai gangguan lambung. Kejadian-kejadian seperti ini sangat banyak. Kemudian berikutnya adalah ada gangguan di dada, di ulu hati, leher sampai ke rahang, dan di lengan bagian dalam. Kemudian berikutnya adalah nyeri di leher dan rahang saja, kemudian lengan bagian dalam keduanya, kanan dan kiri, dan bahu kiri, serta nyeri di punggung. Maka ketika kita mengalami nyeri seperti ini, kita bisa waspada, tetapi tidak panik seperti itu. Ketika kita ada suami atau istri kita mengalami nyeri yang seperti itu, kita waspada dan apa yang kita lakukan, kita mencoba untuk menenangkan, rileks, tidak tegang supaya oksigen kembali didapat oleh sel-sel darah kita untuk diangkut ke organ tubuh kita terutama jantung. Tarik nafas yang panjang untuk mendapatkan oksigen. Kasus berikutnya adalah aritmia. Apa itu aritmia? Aritmia adalah gangguan irama jantung. Irama jantung normalnya itu adalah 60-100 kali per menit. Kalau kurang, itu adalah gangguan, kalau lebih juga merupakan gangguan. Ada 3 tipe aritmia. Yang pertama adalah takikardi, yaitu denyut lebih cepat dan tidak teratur, atau irama lebih cepat dan tidak teratur, yaitu lebih dari 100 kali per menit. Kemudian bradikardi, denyut atau irama lebih lambat dan tidak teratur, kurang dari 60 kali per menit. Yang kedua adalah fibrilasi, yaitu irama yang tidak teratur, benar-benar tidak teratur, seperti derap kuda, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat nanti bahwa arus listrik yang bermasalah pada kasus aritmia. Kita lihat gambar yang kiri Bapak Ibu. Ada tulisan sinoatrial node. Sinoatrial node adalah merupakan pacemaker, yaitu pusat listrik di dalam tubuh kita. Ada juga yang mengilustrasikan ini seperti gardu listrik, pusat gardu listrik yang memberikan strom, memberikan arus listrik di dalam jantung untuk dia memompa gitu ya. Kalau pacemakernya tidak bekerja, maka jantung juga tidak bekerja. Ketika tidak bekerja, ya kita tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan oksigen, ya berarti kita mati seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini tidak hanya sekedar titik-titik saja, tapi ini benar-benar ada organnya. Ya, jadi sinoatrial node dia akan menghasilkan listrik yang akan disalurkan ke AV node. Atria ventricle itu berarti ini atrium atau serambi, ventricle itu bilik. Jadi tempat pusat listrik yang ada di antara atrium dan ventricle. Ya, jadi dari sinoatrial node dialirkan ke AV node, kemudian melalui bundle of His terus, kemudian dilanjutkan ke right bundle branch, lalu dilanjutkan ke dinding kanan dan dinding kiri. Ini berupa organ Bapak Ibu, tidak hanya gambar, sehingga membuat jantung itu bisa memompa seperti itu. Inilah keadaan normal. Sedangkan yang kanan itu tidak normal. Kita lihat ada impuls atrial fibrilasi. Jadi ketika SA node mengalirkan listrik, itu tidak terarah dengan baik. Jadi arus listrik itu kemana-mana. Otomatis jantung itu denyutnya juga tidak teratur karena dialiri listrik tidak pada tempatnya. Harusnya SA node, AV node kemudian dia mengalir ke bawah dan memompa, merangsang ventrikel atau otot ventrikel ini untuk memompa dan membuat jantung itu berdenyut teratur seperti itu. Tetapi kalau ada gangguan arus listrik, denyutnya tidak teratur, dedet, kadang diam gitu ya, tiba-tiba seperti derap kuda gitu. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh katup Bapak Ibu. Karena kalau misalnya katupnya kaku, itu juga akan sangat mempengaruhi irama jantungnya. Jadi sangat kompleks ya ketika kita berbicara tentang jantung. Jantung yang sangat kecil tapi gangguannya begitu banyak. Dan
kita akan mengenali gejala kedua. Pada angina, ciri khasnya nyeri. Yang kedua ya, merasakan nyeri yang khas seperti gejala penyakit asam lambung atau GERD. Itu rasanya panas, di dada panas seperti itu. Sehingga kadang-kadang orang yang GERD rasa jantungnya sakit seperti itu. Dan sebaliknya ya, ketika penyakit jantung seperti GERD, tapi orang yang GERD rasanya seperti sakit jantung. Seperti ini yang perlu diwaspadai supaya nggak kecolongan. Sedangkan aritmia itu gejala khasnya adalah berdebar-debar di dada. Baik itu tidak teratur, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Jadi aneh rasanya seperti itu. Selainnya ada beberapa yang sama. Kalau angina sesak nafas, aritmia juga ada sesak nafas. Kemudian ada rasa mual pada angina. Jadi ada rasa tidak nyaman. Salah satu tandanya seperti tadi GERD tadi ya, bisa juga pusing karena oksigen tidak sampai ke otak. Mudah lelah, jelas karena otot-otot tidak mendapatkan energi dari oksigen. Gelisah, ini menjadikan tanda-tanda kepanikan karena rasa sakit dan otak sudah tidak mendapatkan oksigen sehingga panik dan keringat berlebih. Ini manifestasi dari rasa nyeri. Sedangkan aritmia tadi berdebar bisa lebih cepat, atau takikardi bisa lebih lambat atau bradikardi, terus merasa kelelahan, pusing, sama ya seperti angina, sesak nafas, nyeri dada, tapi tidak khas, lebih dominan berdebarnya, bahkan bisa sampai pingsan karena memang oksigen tidak sampai ke otak sehingga akan membuat penurunan kesadaran. Nah, kita lihat ini penting sekali penyebab dan faktor risiko sehingga nanti pada saat pencegahan kita bisa mengkoreksi sebenarnya faktor risiko yang membuat munculnya angina pectoris dan aritmia itu apa, kita bisa mereduksi atau mengurangi. Disebut angina stabil kalau penyebabnya adalah arteri mengeras atau menyempit. Olahraga terlalu berat karena stres, obesitas, hipertensi bisa menyebabkan angina stabil. Ada gangguan pencernaan dan cuaca dingin. Angina stabil ini cenderung memiliki potensi gagal jantung dan stroke. Bapak Ibu, ini tentu yang mendiagnosa dokter ya. Tetapi ketika kita bisa mengenali gejala dan tanda dan kemudian kita punya kebiasaan olahraga berat atau ada orang lain yang stres itu ya, atau obesitas atau hipertensi, kita bisa kemungkinan karena ini, kemungkinan karena ini, sehingga ini bisa menganalisa dan mencabut akar masalahnya. Nah, kemudian yang berbahaya adalah angina tidak stabil karena tidak jelas penyebabnya. Kayaknya sehat, kayaknya tidak pernah ada gangguan, tiba-tiba nyeri dada. Ini adalah merupakan kondisi darurat di mana akan lebih aman kalau cepat-cepat dibawa ke rumah sakit karena memang tidak ada faktor risiko, tidak jelas penyebabnya. Kalau kita tahu orang itu stres atau obesitas, kita bisa lebih tenang, walaupun tidak juga terus kita biarkan. Hanya berikutnya kita mesti mencegah supaya tidak terjadi hal itu lagi. Nah, kalau aritmia itu terjadi ketidakseimbangan elektrolit di dalam darah. Tentu ini terkait dengan asupan ya, asupan gizi, baik itu kalsium atau bisa juga kelebihan natrium. Pada orang-orang yang hipertensi, kelebihan natrium atau sering makan asin bisa menyebabkan aritmia. Kemudian pengguna narkoba atau alkohol, jelas karena obat-obat ini atau alkohol ini akan merusak sistem metabolisme terutama di liver yang nantinya akan mengganggu sistem peredaran darah di jantung. Efek samping obat. Banyak sekali orang-orang yang merasa setelah minum obat jadi berdebar-debar. Misalnya, ada beberapa orang yang minum analgetik tertentu jadi berdebar-debar. Ada orang yang minum obat jantung malah berdebar-debar. Pengennya tidak berdebar-debar kok malah berdebar. Kemudian kafein. Ada beberapa orang setelah minum kopi jadi berdebar-debar. Seperti itu ya, lebih cepat. Kemudian kasus hiper dan hipotiroid juga tandanya seperti itu. Faktor risiko diabetes juga bisa menyebabkan aritmia, hipertensi, dan gangguan jantung. Kita sampai kepada solusinya. Meminimalkan faktor risiko. Nah, kita tadi sudah barusan membaca ya faktor risikonya apa. Ketika kita tahu faktor risikonya, maka kita akan membantu supaya tidak kambuh lagi, supaya tidak terjadi serangan lagi. Nah, kalau misalnya belum terjadi, maka itu adalah merupakan pencegahan. Kita tahu bahwa hipertensi itu menjadi faktor risiko angina, maka kita mencegah supaya tidak hipertensi. Bagaimana? Kita makan dengan tidak terlalu banyak asin misalnya, rajin olahraga gitu ya. Kemudian gaya hidup diubah, yang tadinya makan sembarangan sekarang sudah makan sehat. Nutrisi rendah natrium dan tinggi magnesium. Natrium itu untuk menjaga supaya tidak ada cairan yang tertimbun di dalam tubuh kita yang akan mengganggu kontraksi otot jantung. Kemudian olahraga. Ya, ternyata ini adalah slide yang terakhir Bapak Ibu. Kiranya materi ini bisa menolong kita mengenali sedikit tentang gejala-gejala dan tanda gangguan jantung terutama angina pectoris dan aritmia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.